Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai statistik deskriptif. Seperti yang kita ketahui, statistik deskriptif ini digunakan untuk mencari informasi berkaitan dengan data, di mana di dalam statistik deskriptif diperoleh informasi berkaitan dengan nilai skewness, nilai kurtosis, nilai mean, nilai standar deviasi, nilai max, dan nilai min. Sebelum itu kita perlu memahami untuk menggunakan atau menguji statistik deskriptif dengan menggunakan Excel. Kita perlu memahami apa itu isu-isu data penelitian. Ada beberapa poin penting, yaitu missing data. Missing data ini adalah data atau nilai yang hilang, yang tidak ada di datasetnya atau amatan kita. Kemudian ada juga namanya unengaged respondent, responden yang tidak serius dalam mengisi angket kuesioner. Kemudian ada namanya outlier, data atau nilai ekstrim, atau bisa juga disebut pencicilannya, ketika data atau nilai tersebut berada jauh di luar kumpulan nilai tertentu yang kita gunakan. Di dalam outlier itu ada namanya outlier univariat. Outlier univariat ini ketika di atas 3, maka itu teridentifikasi adanya outlier univariat. Biasanya untuk identifikasi outlier univariat, salah satunya menggunakan metode box plot. Kemudian ada juga namanya outlier multivariat. Outlier multivariat untuk identifikasinya biasanya menggunakan Mahalanobis distance, bisa juga menggunakan Cook distance. Oke, kita masuk ke bagian skewness dan kurtosis. Skewness dan kurtosis ini menunjukkan kondisi pembagian atau distribusi data, di mana skewness itu sendiri mencerminkan ketidaksimetrisan dalam distribusi nilainya. Ketika menceng ke kiri, maka itu negatif skewness. Ketika menceng ke kanan, maka itu adalah positif skewness. Kemudian kurtosis ini berkaitan dengan derajat keruncingannya atau tailoredness. Semakin besar nilai kurtosis, maka akan semakin runcing. Di dalam kurtosis itu sendiri, jika di atas 3, itu disebut leptokurtik ya. Jika sama dengan 3, itu disebut normal kurtik atau mesokurtik. Kemudian kurang daripada 3 itu platikurtik atau platikurtosis. Oke, kita akan masuk ke Excel ya. Ini adalah datasheetnya, jumlahnya sekitar 340 dengan 4 variabel ya. Kebetulan ini penelitian keperlakuan ya, berkaitan dengan pemasaran. Untuk sebelum kita lebih jauh, kita akan cari tahu dulu nih, apakah di dalam datasetnya itu terdapat nilai yang missing. Oke, kita bisa menggunakan di Excelnya sama dengan conlang. Kita blok seperti ini. Enter. Kita turun ke bawah. Oke, ini kita akan tulis missing value ya. Ya, tidak ada data yang missing ya, makanya hasilnya adalah 0. Merger Vortex ya. Kemudian kita mencari untuk sampelnya ya, sama dengan standar depth ya, standar depth berdasarkan sampel. Kalau P itu menunjukkan total populasi ya, makanya kita menggunakan stdep S ya formulanya. Enter. Sini kita tuliskan sampel aja ya, sampel dari populasi atau stdep titik S. Oke, kita gabung major Vortex. Oke, kita besarin dikit. Ini kita pakai di angka 2 koma, tab center, blok ke bawah. Oke, di sini kita tuliskan ya, kita akan mencari nilai skewness, kurtosis, dan lain-lain. Di sini kita tuliskan deskriptif, atau tulis saja ya statistik deskriptif.
kita tuliskan kita mencari nilai skewness ya. Skewness, sini kurtosis, sini mean, di sini st def, di sini max, di sini min. Oke, kita akan mencari nilai skewness ya. Kita log datanya. ya datanya ya, jadi agak sedikit banyak. Kita turunkan lognya. Yang penting kita tahu ya, kalau sudah tahu barisnya berapa, tinggal kita ketik aja. Misalnya 343 ya, 343 coba kita lihat. Oh ya benar, 343, enter. Oke, kemudian sini kita nilai kurtosis ya, atau langsung aja kita tuliskan apa, kita blok kita tinggal ganti kurtosisnya aja ya. Kita blok seperti ini, kita turunkan sini, kita ganti nilai kurtosis atau formula kurtosis ya. Oh ini kurang satu ya, naikkan ke atas ini. Oke, kita periksa dulu ke bawah 343 itu 344 ya. Oh berarti ini kita naikkan ke atas. Oke. Kemudian nilai min ya. Nilai min ini kita pakai average ya. Kalau nggak mau turun seperti ini, kita tinggal kunci aja di sininya, tiga-tiganya nggak apa-apa. Maksudnya nilai hasilnya kita kunci ya, nggak apa-apa. Seperti ini ya, enter. Kita blok seperti ini, kita turunkan pakai auto fill option. Kemudian ini code ya, ini min ya. Berarti di sini tinggal kita ganti nilai average rata-rata ya, enter. Ini kita ganti stdef, enter. Nah di sini kita tuliskan nilai maxnya, max min tambah 3 dikali standard def, enter. Kita besarin ya. Sama dengan min nilai mean kurang 3 kita kalikan standar def. Oke, enter. Kita pakai 3 angka di belakang koma aja ya. Itu kemudian sini kita mencari nilai standar def-nya ya. Teruskan aja standar def ya. Kemudian sini kita merger ya, merger dulu baru waftek, kita besarin ya. Oke, kemudian sini kita tulis formulanya ini ya. Ini kalau sudah tahu nilai nih, kita tinggal ikutin aja ya tahapan sintaknya. X koma mean kita kunci aja ya. Jika di keyboard saya menggunakan Fn F4 ya untuk mengunci. Kadang ada juga yang hanya menekan F4 aja, tergantung ya PC keyboard masing-masing. Sini koma standard def, kita kunci lagi, enter. Oke,
standar desk-nya. Namun ada yang kelupaan ya di sini, untuk sampel dari populasi ya. Kita akan blok dulu ya, apakah nilai ini ada yang kurang daripada 0,5 ya, untuk melihat apakah valid ataukah tidak gitu. Karena ini adalah faktor ya, kita bisa menggunakan formatan bersyarat. Kebetulan di dalam Office saya atau Windows saya ini menggunakan Indonesia ya settingannya. Jadi tampilannya ya Indonesia untuk Excelnya. Salah satunya dengan untuk Excelnya ya. Oke, kita kurang dari ya. Kita pakai di sini, tuliskan aja 0.5. Perhatikan ya, kalau misalnya di kontrol panelnya itu dia koma, maka kita pakai koma. Kalau dia pakai titik, maka kita pakai titik. Jadi sesuaikan dengan format regionnya atau wilayahnya. Oke. Nah, ternyata di sini ada berapa ya? Kita lihat lagi dulu ya. Yang ada warnanya ya. 1 2 3 4 5. Kita kecilkan aja. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Berarti yang perlu diperbaikin adalah ini ya. Ada di responden nomor 10. Kita warnakan kuning aja ya. Kemudian responden ini warna kita kuningkan ya. Kemudian di responden 16 ya, 10 16. Kemudian kita lihat lagi, ada di responden 24. Kemudian kita 30 ya, responden ke 30 ya. Ada di 38 35 ya. Ada di baris 47 dengan responden ke 44 ya. Kemudian ada di baris 39 dengan responden ke 56. Oke, itu aja ya. Ini ada, karena dia kurang daripada 0,5, maka teridentifikasi ya, kayak gitu. Teridentifikasi ini perlu diperbaikin. Di dalam kita ada namanya screening data ya. Jadi kita ada kasus menggunakan confirmatory factor analysis. Biasanya software yang kita gunakan itu Amos atau Listel misalnya, seperti itu. Nah, ketika data ini yang sudah diidentifikasi dengan Excel ini kan kita import ya ke SPSS ya. Nah, ketika kita melakukan screening data, maka biasanya terjadi masalah jika nilainya ini tidak baik ya, di bawah 0,5. Berarti kan datanya tidak valid ya. Nah, bisa juga ini menyebabkan adanya outlier seperti itu, atau data yang tidak normal seperti itu ya. Makanya perlu ada beberapa metode ya, bisa dihapus atau bisa diperbaikin. Tapi kalau misalnya data itu sebenarnya berarti opsinya bisa kita hapus seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sudah mencari nilai standar desk-nya. Kita akan bahas di sini. Ada namanya skewness. Skewness-nya ini kebetulan skewness negatif ya, kemencengannya ke arah kiri. Kemudian kurtosisnya. Nah, kurtosisnya ini negatif juga. Nah, berarti kan kurang daripada 3 ya.
kurang daripada 3, atau bisa juga disebut ini eh, pelatih kurtik ya, disebut juga pelatih kurtik kayak gitu. Dan, outlier yang baik itu kan di atas 3 ya, sorry, di bawah 3. Itu kalau di atas 3 berarti terjadi outlier seperti itu. Nah, untuk skewness sama kurtosis ini kaitannya ke distribusi datanya normal atau tidak seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita mencari ini nilai absolutnya ya. Kita tuliskan nilai absolut. Absolut. Oke. Oke. ABS ya, formula ABS. Ini enter. Oke. Ini nilai ABS ya. Nah, sekarang kita mencari nilai outlier. Ya. Teruskan aja nilai outlier. Oke. Oke. Nah, kita menggunakan rumus ini ya, fungsi logika. Di dalam Excel ini kan ada rumus ya, ada logika, ada keuangan dan seterusnya. Kita menggunakan fungsi if-nya. Kebetulan saya menggunakan Office 2016-2019 kalau nggak salah ya, versinya. Nah, ini kita menggunakan fungsi if ya, sama dengan if ya, if jika kita lihatin nih sintaknya logical test ya. Nah, kita refer to nya ke sini, nilai absolut lebih besar di atas 3 ya, koma, ini kita tuliskan outlier, koma, ini ya, enter. Oke. Nah, ini malah tidak ada outlier nih nilainya nih ya, nilai absolutnya tidak ada data outlier ya. Jadi gini, ini kan nilai absolut ya, ketika cara bacanya seperti ini, nilai absolut lebih besar di atas 3, artinya kan outlier univariate itu kan jika di atas 3 maka indikasinya terjadi outlier univariate seperti itu. Nah, di sini ya, di sini ada warna nih, warna yang kurang dari 0,5, jadi kita perlu perbaiki atau dihapus. Ini bisa menyebabkan data tersebut tidak valid ya. Kemudian ini nilai skewness sama kurtosisnya juga, ini mencerminkan negatif ya, negatif. Bisa jadi data tersebut juga tidak normal. Nah, makanya setelah hasil uji statistik deskriptif dengan menggunakan Excel, kita perlu lagi yang namanya screening data dengan menggunakan SPSS ya. Kita bikinkan tabel dulu biar rapi. Oke. Ini. Oke. Oke. Biasanya kalau kita penelitian CFA ya, CFA menggunakan AMOS gitu, atau misalnya dengan apa, analisis SEM gitu ya, analisis SEM baik itu CBSEM maupun TBSEM. CBSEM diwakilin dengan AMOS atau Listrel, kemudian
VBSEM diwakili dengan PLSM seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan konfirmatory faktor analisis, maka data-data yang kita gunakan itu perlu kita screening lagi ya. Jadi ketika kita masuk ke software atau pengujian di AMOS-nya, baik itu AMOS ataupun PLS, sudah bersih ya, bersih dari adanya missing value, bersih dari adanya outlier, seperti itu, bersih dari adanya nilai-nilai atau faktor-faktor yang tidak valid seperti itu. Oke, cukup sekian ya rekan-rekan semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan beri komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.